Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, yaitu sebuah channel pendidikan yang selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan memiliki tema mengenai bantuan operasional sekolah yang terkenal BOS, dan tamu kita yang akan diskusi soal ini adalah tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Dudung Abdul Qadir. Beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dudung. Dan sehat itu adalah menjadi rezeki Allah yang sangat berharga. Ya, betul, Pak. Biasanya orang mengetahui kalau sehat itu penting setelah sakit, Pak Dudung. Ya, ya Pak Dudung. Ini kan ada agak hangat di masyarakat bahwa kebijakan BOS sudah tidak lagi bisa digunakan atau bahkan tidak mengalir kepada sekolah-sekolah kecil yang siswanya di bawah 60. Betulkah Pak Dudung? Pak Dudung? Ya, kalau saya lihat menurut Permendikbud yang digulirkan oleh pemerintah terkait dengan Juknis BOS tahun 2021, bahwa memang persyaratan sekolah menerima dana BOS ada 5 item, dan salah satu diantaranya poin D itu adalah minimal siswanya itu 60 siswa. Itu baru dapat BOS. Tetapi begini, Prof, kenapa ada latar belakang ada dana BOS? Ya, kita ini dulu, sisir dulu. Yang pertama adalah wajib belajar 9 tahun. Artinya ini adalah program pemerintah yang harus didanai dan diberikan dananya oleh pemerintah, apalagi SD. Itu satu. Yang kedua, sekolah bebas biaya yang harus dipenuhinya oleh siapa? Oleh pemerintah. Walaupun memang tidak ada pendidikan ini murah, tidak ada. Tetapi semua dana pendidikan harus disiapkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemerintah itu berarti pemerintah pusat. Yang ketiga, BOS ini adalah untuk peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Jadi mau banyak, mau sedikit, harusnya dilayani. Yang keempat adalah upaya pemerintah pemerataan pendidikan, percepatan pemerataan pendidikan. Jadi dari sini kita sudah bisa menilai mana yang betul-betul pemerintah memikirkan bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi menurut undang-undang semua masyarakat warga negara yang usia 7 sampai 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah. Dan yang terakhir, BOS ini salah satu diantaranya adalah untuk mentreatment dan membantu mengembangkan manajemen berbasis sekolah, sehingga sekolah mampu mengembangkan sumber daya yang ada dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Sehingga apa? Kesimpulan yang harus kita sikapi bersama adalah bantuan operasional sekolah itu harus bermakna untuk apa? Untuk peningkatan mutu, percepatan pemerataan, dan pelayanan pendidikan. Jadi, Prof, kalau melihat hiruk-pikuk sekarang, ya wajar. Kalau sekarang nih saya baca petisinya, Prof nih. Oke, boleh kan, Prof? Sudah ngirim surat cinta, Pak Dudung? Sudah. Nah, petisi dari Muhammadiyah, LP Ma'arif, PGRI, dan Taman Siswa bahwa Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menyatakan, pertama, menolak Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler, khususnya pasal 3 ayat 2 huruf D, itu yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS. Ya, betul. Yang ketiga, mempertegas kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia
dan menjauhkan praktek diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama pendidikan nasional pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 dan 2. Nah, ini sangat terang benderang, Prof, kalau kita melihat dengan analisis apapun, tapi mungkin kita sedang belajar suudzon kepada pemerintah, husnudon bukan suudzon nih, husnudon kepada pemerintah bahwa mungkin ini untuk upaya efektivitas pengelolaan pendidikan. Tetapi alasan apapun, untuk hari ini, Prof, kenapa hari ini agak sedikit ramai terkait dengan persyaratan yang poin D itu? Kenapa? Karena banyak yayasan, banyak perguruan, banyak lembaga pendidikan yang merasakan dampak dari COVID-19. Jadi banyak, tidak hanya di daerah terpencil, Prof, di kota-kota besar banyak yayasan kecil yang peserta didiknya masih kurang dari 60. Nah, harus dikaji. Pemerintah membantu kepada mereka membuat tim untuk mengapa mereka peserta didiknya rendah. Dari manajemen kah, dari kualitas kah, atau dari sarana prasarana kah. Kenapa? Ini penting. Kenapa mereka, masyarakat, sudah berupaya berikhtiar untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir itu, Prof. Iya, Pak Dudung. Apapun yang terjadi, anak itu kan sekolah. Dan nyatanya pemerintah kan tidak bisa menampung semuanya. Mengapa? Bahwa itu bersyaratkan harus di atas 60. Harusnya pemerintah itu kan berterima kasih ada yayasan yang sudah menyediakan paling tidak gedungnya, tanahnya, pemerintah nggak usah beli. Sehingga ada kolaborasi namanya itu antara pemerintah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Nah, kalau tidak ada BOS, itu saya kira sangat menderita, Pak Dudung. Saya tahu bahwa di swasta itu andalan untuk menggaji guru itu dari BOS, Pak Dudung. Saya dulu pernah di kantor kementerian kan, dan gajinya itu pun nggak banyak. Gaji guru-guru swasta itu ada yang digaji 300.000 sebulan, Pak Dudung. Itu diterimakan 6 bulan sekali. Nah, itu apakah nggak jadi catatan terhadap pemberhentian BOS bagi sekolah yang 60. Nah, ini PGRI itu punya sekolah yang kecil-kecil juga nggak, Pak Dudung? Sama, Prof. Ya, kalau banyak sih tidak. Ada sekolah-sekolah yang nasibnya seperti yang digambarkan oleh undang-undang tadi. Ya, kita hanya mampu berkontribusi. Kenapa? Karena hari ini, Prof, sekolah-sekolah negeri sudah mulai, di mana ada sekolah swasta dan di situ ini membangun sekolah negeri. Ya, sekolah-sekolah negeri kecil itu pasti akan terdampak dengan membangun sekolah baru. Itu saya pikir itu dampaknya. Dan yang kedua, Prof, yang harus diperhatikan oleh pemerintah hari ini adalah sekolah-sekolah kecil itu biasanya, mohon maaf, itu dihuni oleh siapa? Oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Sebagian besar mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah yang kecil itu adalah masyarakat yang tidak mampu. Ya, bagaimana dia mau mengembangkan sekolah dengan baik karena responsif dari masyarakat juga apa adanya. Karena ya kemampuan masyarakat, ekonomi masyarakatnya juga rendah. Jadi ini yang harusnya dipikirkan oleh teman-teman dari pemerintah untuk bagaimana supaya tidak mematikan sekolah itu, ada upaya pendampingan. Hadir negara untuk membantu supaya sekolah itu lebih maju. Itu maksud saya. Dan justru sekolah-sekolah yang begini yang harus diperhatikan. Itu maksud saya, Prof. Ya. Nah, itu tadi kan PGRI sebagai penyambung lidah sekolah-sekolah, guru sudah melakukan petisi bersama NU, Muhammadiyah, tapi ada nggak sekolah, Pak Dudung, sekolah atau kepala sekolah yang mengadu ke PGRI atau ke siapa sehingga dia juga merasa terwakili terhadap petisi yang sudah dikirimkan kepada Menteri itu, Pak Dudung? Ya, respon dari teman-teman PGRI banyak, Pak. Responnya banyak dari beberapa kepala sekolah yang di daerah yang kebetulan nasibnya seperti yang ada pada aturan tersebut. Karena memang kalau sampai nanti tidak mendapatkan bantuan BOS, mereka tidak akan kesulitan di operasional bagaimana penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Akhirnya apa? Akhirnya saya berpikir ke depan, akhirnya apa? Yang terjadi adalah
Pertama mungkin bisa jadi learning loss, Prof. Ya. Yang kedua bisa jadi lost generation. Ya. Karena sekolah memang sudah tidak mampu lagi. Ya, betul. Jadi ketika ada kapal tenggelam, ya analoginya mungkin negara Astinapura akan menenggelamkan saja kapal supaya tidak jadi masalah. Apa itu? Saya pikir itu bukan penyelesaian masalah. Menenggelamkan kapal yang akan tenggelam itu kalau dari sisi kemanusiaan, di situ ada penghuninya, di situ ada ABK, ada penumpang. Masa kita tenggelamkan? Ini kata Susi kan begitu. Tapi ketika kita ada kapal akan tenggelam, harusnya apa? Diselamatkan. Iya. Minimal kita tarik ke ini dulu, ke ke pantai yang terdekat. Itu analoginya seperti itu, Prof. Ya. Nah, kan kalau sudah tidak diberi BOS, kemudian sekolah tidak bisa beroperasi, lalu nasib anak-anak yang terutama SD SMP itu kategori wajib belajar seperti yang dikatakan Pak Dudung tadi. Ini berarti pemerintah kita itu akan mengurangi dulu yang sudah misalkan saja tuntas paripurna wajib belajar, itu bisa balik menjadi nggak tuntas lagi Pak Dudung itu ke depan. Nah itu yang harus jadi perhatian konsen kita bersama. Ya kami juga tidak menyalahkan pemerintah. Ayo kita ngobrol bareng lah, ngopi di ngopi seksi di satu frekuensi PGRI. Ayo bareng ngobrol di suyanto.id gitu ya. Kita ngobrol ya, berbeda pendapat wajar lah gitu. Tetapi ada solusi-solusi yang ditawarkan ketika itu tidak mendapatkan BOS, apa solusinya? Kan begitu, Prof. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekolah negeri di merger itu gampang, Prof. Ya. Gampang karena sejenis. Artinya homogen, tidak heterogen. Ya. Ya paling mungkin kualitas yang membedakan, pelayanan yang membedakan. Tapi kalau sekolah swasta di merger akan menjadi kesulitan karena mereka sudah memiliki ciri khas masing-masing. Itu mungkin yang harus dipikirkan. Nah, jadi saya sepakat dengan aliansi menolak untuk terus melanjutkan terkait dengan Juknis BOS Permendikbud nomor 6 tahun 2021, terutama pasal 3 poin D. Nah, itu kita perbaiki. Saya pikir ini mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat signifikan terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran di sekolah, dan yang paling penting adalah semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi dalam standarisasi BOS harusnya bukan sekolah, tapi lagi-lagi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 dan 2, anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Itu yang harus kita pegang teguh. Supaya apa? Supaya pemerintah kembali. Ini sekolah mau hancur, jangan sampai dibuat hancur. Kenapa? Karena di situ ada masa depan anak-anak kita. Di situ ada anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Saya pikir itu, Prof. Ya, Pak Dudung, itu kan permennya diterbitkan tahun ini. Itu sudah dieksekusi belum bahwa BOS-nya sudah menjadi kenyataan tidak dikirim ke sekolah yang kecil belum, Pak Dudung? Nah, ini kita belum ngecek, tapi sepertinya iya, Prof. Karena sekarang, waduh, jelimet sekali. Dan memang sistemnya sudah bagus, kementerian itu secara online Davodik. Jadi ketika di sekolah A, siswa pindah ke sekolah B, sekolah A belum melepas si siswa A ke siswa B, ke sekolah B, itu tetap dananya itu akan diterima di siswa di sekolah A. Sampai segitunya udah hebat lah teknik. Sistemnya sudah sangat bagus di Davodik. Tetapi itu kan by system, Prof. By system, tetapi ada hal-hal yang krusial yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalau memang benar ini tidak mendapatkan dana BOS, terus solusinya bagaimana? Apa sekolah itu dibubarkan atau bagaimana? Kan begitu. Tetapi penjelasan itu kan kita tidak mendapatkan dari pemerintah. Nah, ini yang harus fokus pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kenapa? Karena menurut menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib
mendanai dana untuk pengelolaan pendidikan. Itu, Prof. Ya, itu tidak ada di situ undang-undangnya, aturannya 60 sampai minimal 60, tidak ada. Dan era diskresi ya harusnya itu dilangkai saja demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan anak-anak. Ini kan era diskresi, melanggar aturan katanya nggak ada masalah sekarang, Prof. Iya. Yang penting tujuannya ideal katanya. Iya, betul. Yang ideal untuk siapa, Pak Dudung ya? Ya, untuk yang memiliki kepentingan. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan belum dieksekusi. Tanggalnya kapan itu Pak Dudung Permendikbudnya itu? Biasanya Permendikbud ini antara bulan Februari bulan Maret, Prof. Oh, berarti nanti saya cek. Ya. Nanti saya cek. Kalau itu pasti sudah dieksekusi. Ya sudah dieksekusi, Prof. Bos itu zaman dulu kan cairnya triwulan, Pak Dudung. Ya, sama triwulan sekarang juga, Prof. Ya, itu saya kira sudah dieksekusi. Oh, kasihan pada sekolah-sekolah yang siswanya sedikit. Saya kira korban pertama adalah guru itu. Tidak akan menerima gaji. Karena kalau sekolah itu mengandalkan SPP, SPP-nya kan kecil sekali dan bahkan nggak mampu orang bayar SPP, itu harus nunggak dan sebagainya itu. Mungkin berita itu yang tidak tersampaikan kepada pengelola BOS, Pak Dudung, sehingga tidak bisa menghayati bagaimana ribetnya sekolah untuk mendidik anak-anak yang sebetulnya ada kata sekolah di negeri semua kan juga nggak nampung tuh Pak Dudung. Misalkan yang swasta kecil-kecil dikumpulin, kemudian suruh sekolah di negeri kan juga nggak ada tempatnya juga. Nah ini kan harus dipikirkan itu saya kira. Itu yang saya tadi sampaikan, oke lah kalau memang pemerintah ingin menertibkan sekolah-sekolah yang suram, sekolah-sekolah yang mungkin tidak punya masa depan, oke. Tapi harus dibagaimanakan, ini ada aset, ada tenaga kependidikan, ada kepala sekolah, ada guru. Itu yang konsen PGRI, Prof. Yang kedua, ini siswa mau dikemanakan? Ke negerinya mungkin sekolahnya jauh. Kemudian ada di daerah-daerah terpencil itu bisa jaraknya sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu 15 sampai 30 kilo. Nah, ini yang harus dipetakan ini. Jadi pemetaan terkait dengan kohor pendidikan, terkait dengan perencanaan pendidikan, dan terkait dengan eksekusi kebijakan pendidikan harus cermat mungkin sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penentuan kebijakan. Nah, ketika ini bereaksi, berarti ada komponen dalam prosedur kebijakan mungkin yang harus diperbaiki, Prof. Menurut teori kebijakan kan begitu. Iya, betul. Karena semua kebijakan itu kan mengandung risiko. Jadi harus ada namanya risk management. Jadi itu dikelola supaya kebijakan itu bisa berjalan secara efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Itu saya kira penting di situ. Nah, Pak Dudung, aliansi apa namanya Pak Dudung yang kirim surat tadi? Aliansi pendidikan. Aliansi namanya itu adalah Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Ya. Petisinya kira-kira sudah sampai belum? Dijawab nggak Pak Dudung? Nah, hari ini saya belum begitu melihat respon, dan harusnya segera mendapatkan respon. Dan ayo kita bukan menang-menangan, tapi mari kita merefleksi semuanya. Kita aliansi juga akan merefleksi sebetapa pentingnya bahwa anak-anak kita mendapatkan sebuah stimulus pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pesan dari undang-undang. Dan ini wajib bagi pemerintah, dan pemerintah pun harus menurunkan ritmenya untuk bagaimana sehingga suara ini menjadi indah, tidak terdengar suara yang tiba-tiba peletak-peletuk. Jadi suara yang orkestra yang tadi bangun ini, orkestra pendidikan nasional itu menjadi asik, menjadi dinikmati oleh semua pihak. Bagaimana caranya? Saya pikir dirijennya yang harus memainkan peran, sehingga ketika ada yang suaranya kencang, musiknya kencang, rada ditunjuk sedikit, supaya semuanya bermain orkestra dengan indah. Dan kalau indah, saya yakin orang akan menikmati berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ayo kita sama-sama untuk bagaimana membangun sebuah pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu, Prof. Kalau saya sih
Ya oke lah Pak Dudung, kita sudah menginspirasi dari kepentingan sekolah. Mudah-mudahan petisi tersebut segera diberi respon karena ini adalah menyangkut hasrat banyak orang, hajat hidup para siswa yang berasal dari golongan yang kurang beruntung, tidak seperti di kota-kota besar di mana sebetulnya mereka tanpa bos juga sudah bisa. Nah, petisi itu tadi Pak Dudung, apakah juga tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah Pak Dudung? Seharusnya pemerintah daerah itu seharusnya juga kalau ingin daerahnya maju, pendidikan harus menjadi utama sehingga mengalokasikan bos daerah. Ini mungkin perlu juga Pak Dudung ya, suatu ketika dipikirkan untuk para pemimpin daerah di pemerintahan daerah, nggak berpikir begitu Pak Dudung aliansinya. Ya, saya sepakat Prof bahwa memang harus ada sebuah sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadinya pemerintah pusat sudah menggulirkan dana BOS yang saya pikir sudah cukup fantastis, dahsyat, tinggal bagaimana implementasi yang efektif, efisien, sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia untuk percepatan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Daerah pun harusnya membuat sebuah kebijakan untuk memberikan dana operasional sekolah yang dikelola oleh daerah. Seperti Kota Bekasi punya sekolah bebas biaya, jadi SMP, SD, SMP, SMA tidak boleh lagi mungut di Kota Bekasi. Kenapa? Karena ada kebijakan dana bos daerah. Nah, harusnya dilanjutkan oleh kabupaten kota yang lain untuk apa? Untuk bagaimana meringankan beban sekolah. Jangan sampai sekolah yang sudah hidup pun tidak mau, mati pun akan terjadi, itu malah di stop dana bos pusatnya. Ya. Ini menjadi persoalan besar. Jadi ini ada diskriminasi, walaupun mungkin bisa jadi pemerintah punya alasan lain kenapa di bawah 60. Tapi tolong dijelaskan secara filosofis dan sosiologisnya, sehingga kami, organisasi-organisasi yang memiliki lembaga pendidikan, mendapatkan pencerahan. Kalau mau seperti itu, setelah ini mau bagaimana? Kan harus dipikirkan, Prof. Itu inti dari persoalan-persoalan ini. Kemudian, Prof, terkait anggaran pendidikan ini, kami pun masih mengejar, ini masih jauh dari harapan berdasarkan sistem Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa 20% itu di luar gaji, Prof. Yeah. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. PGRI fokus ingin terus memperjuangkan ini, karena 20% dana anggaran pendidikan itu adalah perjuangan PGRI yang kita menggugat Presiden, menggugat Menteri Pendidikan, menggugat Menteri Keuangan terkait dengan harus pengabulan anggaran 20%, dan yang berikutnya adalah terkait dengan sertifikasi. Jadi kami akan terus berjuang untuk tetap jaya bahwa anak-anak di Indonesia di sekolah manapun, di sekolah yang hebat atau di sekolah yang reyot, ia harus mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Itu mungkin, Prof. Ya, oke, Pak Dudung. Selamat. PGRI harus berjuang demi untuk pendidikan dan sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas kebersamaannya. Saudara-saudara, para pendengar Suyanto.id, demikianlah diskusi kita mengenai alokasi BOS yang sekarang tidak dialokasikan kepada sekolah yang siswanya di bawah 60. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat mengambil kebijakan supaya nasib sekolah-sekolah itu dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Dudung. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.